Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kalian juga selalu semangat untuk belajar dari rumah. Oke? Pada seri belajar di era pandemi ini dengan pembelajaran jarak jauh, kita akan masuk materi berikutnya di semester Kastal kelas 11. Baik, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang matriks. Nah, apa itu matriks? Kemudian bagaimana kegunaan matriks untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, kita diskusikan bersama-sama, oke? Nah, tujuan kalian mempelajari materi tentang matriks adalah untuk menguasai beberapa kompetensi dasar. Nah, ada dua kompetensi dasar yang bisa kalian kuasai setelah mempelajari materi tentang matriks. Yang pertama adalah kompetensi dasar pengetahuan. Apa yang harus kalian kuasai? Ya, sebagai berikut. Yaitu kalian bisa menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Nah, kemudian kompetensi dasar yang berkaitan dengan keterampilan, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Baik, untuk bisa menguasai kompetensi tersebut, kalian harus belajar dengan giat, banyak berlatih, dan banyak berdiskusi. Oke? Nah, materi apa saja yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini atau untuk KD yang tadi sudah Ibu sampaikan? Nah, yang pertama ada definisi matriks. Jadi nanti kalian akan mengetahui apa dan bagaimana matriks, kemudian macam-macam matriks. Setelah kalian mengetahui dan mengidentifikasi macam-macam matriks dengan karakteristiknya, maka selanjutnya adalah matriks transpose. Kalian bisa menentukan matriks transpose. Nah, setelah 3 materi ini kalian kuasai, maka harapannya kalian bisa menyelesaikan operasi pada matriks. Cukup jelas ya anak-anak? Baik, kita akan masuk materi yang pertama yaitu definisi matriks. Nah, apa sih metrik itu? Bagaimana notasinya? Dan apa yang dimaksud dengan urut 21 matriks? Nah, yuk perhatikan contoh berikut ini. Diketahui nilai ulangan dari ketiga siswi kelas 11 AKL di SMK Bisa. Oke. Nah, di sini ada 3 siswa namanya Aina, Prima, dan Sinta. Kemudian 3 nilai ulangan diberikan sebagai sebuah data. Nilai ulangan matematika Aina 70, Prima 85, Sinta 68. Kemudian untuk nilai ulangan bahasa Inggris Aina 65, Prima 55, Sinta 79. Kemudian untuk ulangan bahasa Indonesia, masing-masing siswa Aina memiliki nilai 78, Prima mendapatkan nilai 90, dan Sinta mendapatkan nilai 88. Nah, kita lihat penyajian data yang ada di dalam layar ini sudah sering kita temui. Penyajian data dalam bentuk apa, anak-anak? Iya, betul sekali. Data ini disajikan dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana kaitannya dengan matriks? Kita simak. Nah, data nilai ulangan dari ketiga siswa kelas 11 AKL di SMK Bisa tadi, selain bisa disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, juga bisa disajikan dalam bentuk matriks. Nah, kita lihat ini ya. Ini namanya matriks, oke? Nah, 70, kemudian 85, 68, itu tadi nilai ulangan matematika untuk 3 siswi. Kemudian 65, 55, 79 adalah nilai ulangan bahasa Inggris, dan 78, 90, 88
adalah nilai ulangan bahasa Indonesia. Nah, di sini kalian bisa melihat karakteristik ya, bagaimana data disajikan dalam bentuk metrik. Sudah bisa membedakan anak-anak bagaimana data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan matriks? Bagus, sekalian semoga sudah bisa mengidentifikasi penyajian data dalam bentuk matriks. Oke. Nah, yang kita perhatikan di sini ada beberapa bilangan-bilangan ini tersusun dalam bentuk baris, gitu ya. Kemudian angka 70, 65, 78 ini merupakan komponen atau unsur dari baris 1, gitu ya. Kemudian 85, 55, 90 ini merupakan komponen metrik pada baris 2. Kemudian 68, 79, 88 merupakan komponen metrik pada baris 3. Kemudian 70, 85, 68 ini merupakan komponen dari kolom 1. 65, 55, 79 komponen dari kolom 2. Kemudian 78, 90, dan 88 merupakan komponen dari kolom 3. Baik, sehingga kalau kita cermati gitu ya, dari matriks penyajian data dalam bentuk metrik ini terdiri dari dua komponen, yaitu baris dan kolom. Nah, baris ini ya, ini yang mendatar seperti ini ya. Ini baris gitu ya. Ini disebut dengan baris pertama, kemudian 85, 90 ini baris kedua, kemudian 68, 79 merupakan 88 merupakan baris ketiga. Kemudian kita lihat bilangan yang tersusun ya, menurun ini ya. 70, 85, 68 ini merupakan kolom 1 gitu ya. Kemudian 65, 55, 79 merupakan komponen kolom kedua dari matriks ya. Kemudian kita lihat di sini ya 78, 90, 88 merupakan komponen kolom ketiga. Oke, bisa dipahami ya anak-anak semuanya? Iya. Nah, itu tadi merupakan penyajian data dalam bentuk matriks. Nah, kalau tadi merupakan data berupa bilangan tunggal ya, berupa nilai ulangan dari 3 siswa. Ketika kita sudah mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel, anak-anak pasti sudah tidak asing ya dengan sistem persamaan linear dua variabel. Ya, di SMP kalian sudah mempelajari dan sudah diperdalam di kelas 10 gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada dua persamaan linear dua variabel. 2x plus 3y sama dengan 9. 3x min 4y sama dengan 5. Baik. Nah, koefisien x-nya kita identifikasi di sini. Koefisien x-nya adalah 2. Ini ya, 2. Kemudian koefisien y untuk persamaan yang pertama adalah 3. Oke. Kemudian untuk persamaan linear yang kedua, koefisien x-nya adalah 3, koefisien y-nya adalah negatif 4. Kita perhatikan di sini sistem persamaan linear dua variabel ini disajikan dalam bentuk tabel. Nah, bisa tidak sistem persamaan linear dua variabel ini kita sajikan dalam bentuk matriks? Sangat bisa. Ya, dan kalian tadi sudah mengidentifikasi unsur-unsur koefisien x dan koefisien y. Maka selanjutnya koefisien x dan koefisien y ini kita sajikan dalam bentuk matriks. Baik. Nah, kita lihat di sini 2, 3 merupakan koefisien x dan koefisien y ya. Ini kalau ini merupakan koefisien x, ini merupakan koefisien y. Kemudian ini untuk persamaan linear yang pertama ya, sistem. Kemudian yang ini juga koefisien x dan ini koefisien y. Untuk persamaan linear yang kedua, sama halnya dengan nilai ulangan ketika siswa kelas 11 AKL SMK bisa kita perhatikan unsur-unsur
dari matriks gitu ya. Nah, 2 dan 3 ini ya, 2 dan 3. Nah, ini merupakan komponen dari baris 1 gitu ya. Kemudian 3 dan negatif 4 ini merupakan komponen dari baris 2. Kemudian selanjutnya bilangan 2, 3 ini ya merupakan komponen atau unsur dari kolom 1. Kemudian 3 dan negatif 4 merupakan komponen dari kolom kedua. Baik, sudah bisa menyimpulkan ya, apakah matrik itu berdasarkan dua contoh yang sudah kita diskusikan tadi. Oke, nah matriks itu merupakan susunan beberapa bilangan atau huruf dalam bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom serta dituliskan dalam tanda kurung ya, dituliskan dalam tanda kurung. Oke. Nah, kemudian setiap bilangan atau huruf tersebut dinamakan dengan elemen matriks. Ya, tadi kita lihat ada nilai ulangan gitu ya. Kemudian ada koefisien X dan Y, angka-angka itu dinamakan dengan elemen matriks. Tetapi elemen matriks tidak hanya berupa bilangan, bisa juga berupa huruf. Baik. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui atau menyimpulkan tentang pengertian matriks. Selanjutnya adalah apa sih yang dimaksud dengan notasi dan ordomatriks. Nah, suatu matriks biasanya dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan elemennya yang berupa huruf biasanya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya adalah sebagai berikut ya. Ada 3 metrik yaitu metrik A, metrik B, dan metrik C. Kita perhatikan ini namanya notasi ya. A, B, dan C ini ya. A, B, dan C ini namanya notasi. Oke, A, B, dan C ini merupakan notasi metrik. Oke, nah kita perhatikan elemennya gitu ya, elemen untuk metrik A, metrik B berupa bilangan, yaitu 2 negatif 3 0, 1 4 negatif 5, 2 3 negatif 1 2 0 1. Tapi kita lihat pada metrik C elemennya berupa huruf. Nah, elemen metrik yang berupa huruf biasanya ditulis dengan huruf kecil. Oke. Nah, kita perhatikan matriks A, ini ya, matriks A memiliki 2 baris dan 2 kolom. Ini ya, ini baris pertama, ini ya, baris pertama. Elemennya 2, negatif 3, negatif 1. Kemudian matriks B memiliki 3 baris dan 3 kolom, 3 baris dan 2 kolom gitu ya. Oke. Ya, kemudian matriks C itu memiliki 2 baris dan 2 kolom. Ya. Nah, kita perhatikan. Nah, kita perhatikan ya. Oke. Kita perhatikan di sini matriks A memiliki 2 baris dan 3 kolom. Banyaknya baris dan kolom dalam suatu metrik itu disebut dengan ordomatriks, ya.
Oke. Banyaknya matriks, saya ulang ya. Banyaknya matriks dan kolom pada banyak baris ya, banyaknya baris dan kolom pada matriks dinamakan dengan ordomatriks. Oke. Ya, kita berikutnya. Kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu jenis matriks ya, atau macam-macam matriks. Oke, ini dia. Ya. Nah, ada beberapa jenis metrik atau macam-macam metrik yang bisa kita pelajari. Oke. Yang pertama adalah matriks baris, yaitu metrik yang hanya terdiri dari satu baris, sedangkan banyak kolom itu n. Oke. Nah, silakan kalian bisa membuat 3 contoh metrik baris. Oke, tapi di sini saya contohkan ya. Misalkan ini matriks A. Oke, terdiri dari satu baris, banyak kolomnya n gitu ya. Misalnya 1, 2, 3. Nah, kita lihat di sini barisnya gitu ya. Barisnya ada satu, ini ya, hanya satu baris ini. Kemudian kolomnya ada berapa? Ini ya, kolomnya ada 1, 2, 3. Ini ya. Jadi banyaknya baris adalah 1, kolomnya 3. Misalnya lagi matriks B. Oke. Misalnya 1, 0, 5, 3, negatif 4 misalnya. Oke, ini barisnya 1 gitu ya. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sehingga bisa kita tentukan ordometriknya gini ya, ordometriksnya, ordometrik A itu sama dengan ordometrik itu kan baris, banyaknya baris dan kolom gitu ya. Sehingga ordometrik A itu adalah 1 dikali 3. Oke. Kemudian ordometrik B, oke, ordometrik B, ordometriks B itu sama dengan banyaknya baris dan kolom. Maka ordonya adalah 1 dikali 5. Oke. Misal lagi ada contoh metrik C. Misalnya ini. Nah, ini barisnya berapa anak-anak? Ya, 1. Kolomnya 1. Betul sekali. Sehingga ordonya, ordometrik C adalah 1 dikali 1. Oke, semoga bisa dipahami ya. Itu tadi terkait dengan matriks baris. Selanjutnya adalah matriks kolom. Ya, metrik kolom. Oke. Metrik kolom adalah, wah ini, bentar saya hapus dulu. Oke, ya. Nah, metrik kolom itu adalah metrik yang hanya terdiri dari satu kolom dan banyak barisnya M. Nah, kalian tentu bisa ya menentukan contohnya. Mudah sekali anak-anak semuanya. Tentukan atau buat 3 contoh metrik kolom. Kemudian sebutkan ordonya. Oke. Ya, misalnya ini metrik P, contoh ya. Contoh misal ini metrik P. Nah, satu kolom banyak barisnya M, ya misalnya. Oke. Ya.
Misal ini metrik P. Misal metrik P, maaf. Ya, kembali ke sini sebentar ya. Wah, maaf ini terpencet. Oke. Iya. Ya, misal ini. Wah. Baik. Kalian bisa ya menentukan metrik metrik kolom ya. Contohnya saya berikan satu saja. Oke, contoh misalnya ini. Karena banyak baris M, kolomnya hanya satu ya. Misal 3, 0, 5. Oke, ini banyak barisnya ada berapa? Oh, pinter. 3, banyak kolomnya ada 1. Betul ya? Sehingga ordometrik P adalah 3 dikali 1. Oke. Baik, kemudian jenis metrik berikutnya adalah metrik persegi. Ya, metrik persegi adalah metrik yang banyak baris sama dengan banyak kolom. Oke, ini bisanya contohnya ya. Misal metrik R. Nah, karena banyak baris sama dengan banyak kolom, misalnya berapa ya? 2, -5, 1, 1 misalnya ya. Oke, ini banyak barisnya ada 2, banyak kolomnya juga ada 2. Ini dinamakan dengan matriks persegi. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Baik. Kita lanjutkan ke jenis metrik berikutnya, yaitu matriks 0. Yaitu metrik yang semua elemennya 0. Ordonya bebas ya. Jadi semua elemennya adalah 0. Saya rasa ini cukup jelas. Kemudian matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama dengan 1. Nah, sedangkan elemen-elemen lainnya sama dengan 0. Oke, nah kita perhatikan di sini. Contoh untuk notasi metrik identitas itu adalah I. Ini ya, ini juga I. Kita perhatikan di sini. Oke, karena memiliki diagonal utama, maka kita ingat kembali tentang geometri bangun datar ya. Bangun yang memiliki diagonal utama adalah salah satu adalah persegi. Sehingga metrik identitas ini pasti metrik persegi. Kita lihat di sini ini diagonal utama, itu elemennya 1 ya, 1 1, kemudian elemen lainnya harus 0. Ini 0 0. Ini metrik ordo 2 kali 2. Sedangkan untuk metrik identitas berikutnya contohnya ini kita perhatikan, ini ordonya adalah 3 kali 3. Kita lihat di sini ini elemen diagonal utamanya ya 1 1 1. Nah, elemen lainnya harus 0. Itulah yang dinamakan dengan matriks identitas. Jenis metrik berikutnya adalah metrik skalar. Itu ya. Apa itu metrik skalar? Ya. Metrik skalar adalah metrik yang elemen diagonal utamanya sama, sedangkan elemen di luar diagonalnya bernilai 0. Ya, jadi diagonal utamanya nilainya sama. Ya, 4 dan 4. Ini ya, ini contoh metrika. Kemudian metrik L, elemen di diagonal utamanya sama. 3, 3, negatif 3. Kalau di sini misalnya 3, negatif 3, dan 3, apakah metrik L bisa disebut dengan metrik skalar, anak-anak? Betul, tidak bisa. Kenapa? Karena nilai bilangannya harus sama ya. Kalau dia positif 3 ya semua harus positif 3. Begitu ya anak-anak semuanya. Semoga bisa dipahami. Kemudian jenis metrik berikutnya adalah yang ketujuh, metrik segitiga bawah. Nah, apa yang dimaksud dengan metrik segitiga bawah? Yaitu metrik persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ya, untuk elemen diagonal
diagonal utamanya bebas ya, tidak harus sama. Kemudian elemen di atas diagonal utamanya juga bebas ya nilainya. Jadi ini diagonal utamanya 1, 4, 6. Kemudian elemen di atas diagonal utamanya 2, 3, 5. Nah, ini untuk matriks segitiga, mohon maaf, ini segitiga atas. Ini adalah 0, 0, dan 0. Oke. Kemudian contoh lagi matriks T. Kita lihat diagonal utama matriknya 1, 5, 8, 1 ya. Kemudian elemen di atas diagonalnya 2, 3, 4, 6, 7, 9. Nah, ini elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Sehingga metrik S dan metrik T ini dinamakan dengan metrik segitiga bawah gitu ya. Nah, semuanya. Nah, kalau ada metrik segitiga bawah, maka tentu jenis metrik berikutnya adalah ya, metrik segitiga atas. Nah, apa sih definisi dari metrik segitiga atas? Betul sekali. Matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0, gitu ya. Saya rasa kalian tidak kesulitan dalam mengidentifikasi matriks segitiga atas. Baik, ini contohnya metrik X dengan metrik Y. Kita perhatikan di sini elemen diagonal utamanya 1, 3, 6 gitu ya. Kemudian di bawah elemen diagonal utama elemennya bebas. Kemudian di atas diagonal utama harus 0 gitu ya. Sama halnya juga dengan matriks Y. Oke. Anak-anak semua, demikian tadi tentang jenis-jenis matriks. Selanjutnya adalah transpose matriks. Apa sih yang dimaksud dengan transpose matriks dan bagaimana kita menentukan transpose matriks? Nah, yuk kita simak definisi berikut. Sebuah matriks yang disusun dengan cara menuliskan baris ke I dari matriks A menjadi kolom ke I dan sebaliknya, yaitu menuliskan kolom ke J dari matriks A menjadi baris ke J. Itu dinamakan dengan transpose matriks. Yuk kita perjelas dengan contoh sebagai berikut. Nah, diketahui metrik W ordonya 2x2. Oke, 2x2 ya, karena terdiri dari baris 2, kolomnya ada 2. Oke, perhatikan ini baris pertama. Ini ya, ini adalah baris pertama. Kemudian ini baris kedua. Kemudian negatif 8 dan 7 ini adalah kolom pertama. 3 dan 0 ini merupakan elemen kolom kedua. Nah, transpose dari matriks W ini kita tentukan ya. Oke, ya, sehingga kalau notasi transpose itu pangkat T ya, W pangkat T. Ya, seperti ini. Ini artinya transpose dari matriks W. Yaitu tadi menuliskan elemen baris menjadi elemen kolom. Kita lihat di sini elemen barisnya negatif 83. Kita kan dia merupakan elemen baris. Kita tuliskan menjadi elemen kolom. Gitu ya. Kemudian 70 merupakan elemen dari baris kedua. Kita tuliskan dia menjadi elemen kolom kedua. Iya, gini ya. Oke, ya, jadi sangat mudahnya dibalik. Elemen baris menjadi kolom, elemen kolom menjadi baris. Bisa dipahami ya anak-anak semuanya? Iya. Oke, demikian tadi bagaimana cara kita menentukan transpose matriks. Nah, yuk kita pertajam dengan lembar kerja berikut ini. Diketahui matriks A yaitu negatif 1, 3, 0, 2. Kemudian bagaimana cara menentukan transpose dari metrik A? Yuk ikuti langkah penyelesaian berikut. Tentukan elemen barisnya. Oke. Elemen barisnya berarti untuk M1 adalah negatif 1 dan 3 ya. Oke, kemudian elemen dari baris kedua adalah 0 dan 2. Kemudian elemen kolom kita tentukan N1 adalah negatif 1 dan 0. Ini ya. Kemudian elemen kolom yang kedua adalah 3 dan 2. Baik. Oke. Setelah kita menentukan elemen baris dan elemen kolom, maka
Selanjutnya adalah menyusun ke dalam matriks transpose. Ya, sehingga A transpose, gini ya, A transpose itu sama dengan, elemen baris menjadi elemen kolom menjadi elemen baris. Negatif 1, 3 kan baris pertama menjadi elemen kolom pertama. Baris kedua 0, 2 menjadi kolom yang kedua 0, 2. Oke, mudah sekali bukan? Semoga bisa dipahami ya. Iya. Oke. Nah, kita perhatikan ada perubahan ya. Oke. Kalau ini tadi untuk elemen baris, kalau tadinya negatif 1, 3, ini menjadi negatif 1, 0 gitu ya, negatif 1 dan 0. Kemudian kalau baris tadinya 0, 2, sekarang menjadi 3, 2. Oke, menjadi 3 dan 2. Sedangkan elemen kolom tadinya negatif 1, 0, sekarang menjadi negatif 1, 3, gitu ya. Kemudian kolom yang kedua adalah 0, 2. Gitu ya anak-anak semuanya. Baik, semoga langkah kerja ini bisa membantu kalian dalam menentukan transpose matrix. Ya, baik. Nah, ada beberapa contoh yang bisa kita selesaikan pada pertemuan hari ini untuk menentukan transpose matrix. Baik, yuk kita selesaikan bersama-sama. Diketahui matriks A dengan elemen negatif 1, 0, 4 untuk baris 1, 2, 0, 1 untuk baris yang kedua. Baik, kita perhatikan ordo dari matriks A. Ordonya adalah, iya betul sekali, 2 dikali 3. Karena terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Sehingga kita bisa menentukan untuk A transposnya gitu ya. Sebagai berikut. Baris 1, negatif 1, 0, 4 menjadi kolom 1, betul sekali, negatif 1, 0, dan 4. Sedangkan untuk kolom kedua, elemennya apa saja? Iya, betul sekali, 2, 0, 1. Nah, sudah selesai. Kita lihat ternyata ada perubahan ordo matriks. Matriks A sebelumnya ordonya 2 kali 3. Setelah ditranspos ternyata mengalami perubahan. Ini banyak barisnya ada 3, ini ya. Banyak kolomnya ada 2. Sehingga ordo matriks A transpos adalah 3 kali 2. Gitu ya anak-anak. Ternyata ada perubahan ordo matriks. Kemudian kita tentukan berikutnya adalah B transpose. B transpose adalah sebagai berikut elemennya. Pinter ya, negatif 3, 2 untuk kolom pertama. Untuk kolom kedua adalah 0 dan 5. Baik, ini untuk matriks B ordonya 2 kali 2. Matriks B transpose ordonya masih sama ya. 2 kali 2 karena dia matriks B merupakan matriks persegi. Betul sekali. Sehingga tidak mempengaruhi perubahan ordo. Ya. Sedangkan untuk C transpose sebagai berikut. Ya. Berarti untuk kolom pertama adalah elemennya 2 negatif 1. Ini ya. Kemudian kolom kedua adalah 0, 3. Ini ya, dari baris yang kedua. Kemudian kolom yang ketiga adalah, iya betul sekali, negatif 5, 8. Ini ya, negatif 5, 8, baris menjadi kolom. Betul sekali, dan di sini juga terjadi perubahan ordo. Matriks C ordonya adalah 3 kali 2, 3 kali 2. Sedangkan C transpose ordonya adalah, iya betul sekali, 2 kali 3. Bagaimana anak-anak? Semoga dengan 3 contoh ini semakin menguatkan ya pemahaman kalian terkait dengan transpose matrix. Nah, perhatikan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang kesamaan dua matriks. Terlebih dahulu amati matriks-matriks berikut. Ada 9 matriks A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Nah,
pertanyaannya adalah manakah matriks yang sama? Oke, kita lihat di sini matriks 1 2 3 4, matrik A elemennya 1 2 3 4, matrik B elemennya 1 3 2 4, matrik C elemennya 1 2 3 4 dan seterusnya. Matrik I elemennya 2 9 0. Manakah yang sama? Oke, tepat sekali. Metrik yang sama adalah A, gini ya, metrik A sama dengan metrik C. Oke, terus apa lagi? Betul, metrik D sama dengan metrik F. Masih ada lagi? Oh ya, masih ada satu lagi yaitu metrik G sama dengan metrik H. Kenapa metrik A sama dengan metrik C, metrik D sama dengan metrik F, metrik G sama dengan metrik H? Apakah alasannya? Tepat sekali. Ya, jadi ya, kenapa dua metrik itu dikatakan sama? Betul, karena memiliki ordo yang sama, betul sekali ya. Dan elemen-elemen yang seletak juga sama. Oke, jadi syarat kenapa dua metrik itu dikatakan sama, dua atau lebih metrik dikatakan sama, harus memenuhi dua syarat ini. Baik, ya. Nah, oke. Sekarang kita akan mengaplikasikan kesamaan dua matriks. Nah, yuk ikuti lembar kerja, langkah-langkah yang ada di dalam lembar kerja peserta didik berikut. Diketahui dua buah metrik, ya, dua buah metrik 2, 3, 1A sama dengan B3, 1, negatif 2. Tentukan nilai A dan B, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, tadi syarat dua metrik atau lebih dikatakan sama adalah yang pertama, betul, memiliki ordo yang sama. Ini ordonya 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Kemudian kita lihat elemen metrik yang sama. Oke, elemen A, elemen A ini terletak pada baris kedua, kolom kedua. Manakah yang metrik di sebelah kanan yang terletak di baris 2, kolom 2? Ya, betul sekali. Yaitu negatif 2. Berarti A sama dengan negatif 2. Kemudian kita lihat di sini. Metrik B terletak pada baris 1, kolom 1 di metrik sebelah kanan. Manakah yang seletak dengan metrik B? Ya, tepat. Yaitu 2. Sehingga B sama dengan 2. Mudah sekali bukan? Oke. Ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai A sama dengan negatif 2, nilai B sama dengan 2. Oke, itu tadi sudah terselesaikan ya anak-anak semuanya. Nah, berikutnya, oke, kita akan menyelesaikan permasalahan pada lembar kerja peserta didik yang kedua. Nah, tentukan nilai A dan B dari kesamaan dua matriks berikut. A plus B untuk elemen yang metrik yang ada di sebelah kiri ini ya. Elemennya adalah A plus B, ini ya. Ini elemennya adalah A plus B, A min dan A min B, gitu ya. Oke, kita lihat di sini ini ordonya berapa? 1 kali 1 ya. Ini juga ordonya sama, 1 kali 1. Nah, kita lihat langkah penyelesaiannya. Jika kita temui permasalahan sebagai berikut, maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah berikut ini. Yang pertama, tentukan elemen yang sama dan seletak dari dua buah metrik. A plus B, ini ya, A plus B, dia seletak dengan berapa? Ya, dengan 4 ya, sehingga bisa kita tuliskan A plus B sama dengan 4. Oke, kemudian A min B sama dengan berapa ini? 6, betul sekali. Oke, nah, ternyata terbentuk sebuah sistem persamaan linier dua variabel ya. Sistem persamaan linier dua variabel. Nah, ini sesuatu yang sudah tidak asing lagi. Sudah kita pelajari. Nah, kita aplikasikan materi yang sudah kita pelajari untuk menyelesaikan permasalahan di matriks ya. Oke. Nah, kita ketahui bahwa untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel,
ada beberapa metode ya yang bisa kita gunakan, yaitu metode eliminasi, substitusi, atau campuran dari eliminasi dan substitusi. Oke, kita akan gunakan metode campuran saja ya. Baik, kita tuliskan di sini. A plus B sama dengan 4. Kemudian A min B sama dengan 6. Oke, kita eliminasi terlebih dahulu ya. Ini karena koefisien A dan B kebetulan sudah sama, maka bisa kita eliminasi. Kita akan mengeliminasi yang B. Oke, sehingga ini ditambahkan. Ya, kita langsung operasikan A plus A itu 2A. Ini ya. B plus negatif B itu 0. 4 tambah 6 adalah 10. Betul sekali ya. Sehingga A sama dengan 10 dibagi 2. A sama dengan 5. Oke? Nilai A sudah ketemu, maka berikutnya kita akan mencari nilai B. Kita gunakan substitusi. Kita boleh menggunakan ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kalian boleh memilih persamaan 1 atau 2. Oke, misal kita pakai persamaan 1, A plus B sama dengan 4. Kemudian nilai A sama dengan 5, kita substitusi ke sini ya. 5 plus B sama dengan 4. B-nya adalah 4 min 5. Oke. Ya. Ya, ini tadi oke. Oke, sehingga kalau kita hitung ya di sini berarti oke. Ya. Tadi berarti B-nya adalah 4 min 5. Ini ya, sama berarti B-nya sama dengan negatif 1. Ya, jadi oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai A itu sama dengan 5. Kemudian nilai B-nya itu sama dengan negatif 1. Ya. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Ya. Ini lembar konfirmasinya. Nah, itu tadi anak-anak semuanya materi tentang matriks untuk kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Semoga bisa difahami. Di video berikutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang operasi pada matriks. Oke, semoga bisa difahami. Tetap semangat, tetap ceria, dan harus selalu bahagia. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.